Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bapak, bagaimana kabar Bapak? Tanya Ella sambil menggenggam tangan bapaknya yang kini tengah berbaring di tempat tidur. Pak, alhamdulillah Ella baik-baik saja. Bapak jangan khawatirkan Ella ya. Pekerjaan Ella sangat mudah dan aman, sangat aman, ucap Ella meyakinkan Pak Darto. Dan yang tadi sempat Bapak dengar itu semua tidak benar. Apa yang dikatakan kakak itu salah. Dia tidak tahu menahu soal pekerjaan Ella, Pak. Ella di sana bekerja sebagai perawat, Pak. Orang yang Ella rawat itu sedang sakit akibat kecelakaan. Beliau juga sama seperti Bapak. Jadi tugas Ella hanya merawatnya dengan baik. Anak-anaknya juga sangat baik pada Ella. Bahkan di sana Ella sudah dianggap keluarga sendiri. Jadi Bapak jangan khawatir ya Pak. Jelas Ella panjang lebar. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Pak Darto. Sementara itu Ibu Ratih yang mendengar ucapan Ella merasa sedikit tenang, walau sebenarnya ia kurang yakin dengan ucapan Ella. Pasalnya saat itu Anggia sudah mengatakan bahwa hutangnya yang banyak dan jaminannya harus dia menjadi seorang pelacur untuk menyicil hutang-hutangnya. Ratih sangat merasa bersalah karena sudah mengorbankan Ella dan kini ia semakin bersalah saat menerima barang dari Ella. Rasa bersalahnya semakin besar karena secara tak langsung ia sudah menjual Ella. Tanpa terasa, waktu yang diberikan oleh Tuan Steve sudah hampir habis. Ella sudah berpamitan dengan bapaknya, dan kini ia sudah melihat bapaknya tengah tertidur. Ella pun merapikan selimut bapaknya, lalu ia perlahan keluar dari kamar. "Ibu," panggil Ella saat melihat Ibu Ratih tengah duduk di depan TV. "Terima kasih sudah merawat Bapak dengan baik selama Ella tak ada. Dan ini ada sedikit uang untuk membeli kebutuhan Bapak dan Ibu. Juga bila Ibu mau membeli sesuatu, Ibu beli saja. Nomor Ella sudah Ella simpan di handphone baru Ibu. Bila ada apa-apa, tolong kabarin Ella. Dan jangan sungkan untuk menghubungi Ella ya Bu," pinta Ella dengan tulus. "Sebenarnya apa pekerjaan kamu?" tanya Bu Ratih dengan wajah datarnya. "Bukankah tadi Ibu sudah mendengar pembicaraan Ella dan Bapak?" tanya Ella mengerutkan dahinya, membuat Bu Ratih seketika langsung membulatkan matanya dengan sempurna. "Bu, Ella tahu tadi Ibu mendengar ucapan Ella dan apa yang Ella katakan sama Bapak adalah kenyataan. Ibu tahu bahwa Ella tidak akan pernah berbohong kan? Jadi Ella mohon percaya sama Ella." "Bagaimana bisa? Bukankah waktu itu Anggia bilang..." Sejujurnya Ella juga tidak tahu, tapi Ella bersyukur karena pada akhirnya pekerjaan Ella tidak seperti yang kakak katakan, dan Ella bisa pastikan bahwa sampai saat ini Ella masih perawan. Ella akan menjaga diri Ella. "Baiklah, aku percaya padamu. Jaga diri baik-baik dan jangan pikirkan bapak kamu," kata Bu Ratih membuat senyum di wajah Ella terbit. "Bolehkah Ella memeluk ibu sebentar?" tanya Ella sedikit ragu. Sejujurnya Bu Ratih sejak tadi sudah sangat ingin memeluk Ella. Namun karena ia tak ingin terlihat baik dan gengsi, maka niat itu ia urungkan. Walaupun Ella bukan anak kandungnya, dan biarpun ia sejak dulu tidak terlalu baik pada gadis itu, namun selama ini Ella lah yang selalu membantunya dan berada di dekatnya. Sedangkan Anggia yang notabene anak kandungnya hanya sibuk dengan dirinya sendiri, foya-foya dan tak pernah peduli padanya. "Bu, Ella harus pamit. Ella tak bisa berlama-lama di sini," ujar Ella saat sudah melepaskan pelukannya dengan Bu Ratih. "Kamu tidak menginap di sini?" tanya Bu Ratih sedikit terkejut. Ia berpikir bahwa Ella akan menginap di sana. Juga dirinya sudah membersihkan kamar Ella, namun ternyata semua itu sia-sia. "Untuk saat ini belum bisa Bu, tapi insya Allah secepatnya Ella akan pulang lagi dan menginap,"
Sekali lagi, terima kasih banyak karena Ibu sudah menjaga Bapak dengan sangat baik, ucap Ella tulus. Tangannya sejak tadi masih menggenggam tangan Bu Ratih dengan begitu erat. Tin, tin, tin. Suara klakson mobil yang sejak tadi sudah terdengar begitu berisik di depan rumah. Tidak ingin mengganggu para tetangga dan istirahat bapaknya, Ella pun segera berpamitan dengan Bu Ratih dan segera berlari keluar rumah menghampiri mobil Tuan Steve. Jalan, ucap Steve datar dan dingin setelah Ella sudah masuk ke dalam mobil. Ella menghela nafasnya panjang. Steve benar-benar menjemputnya tepat waktu. Laki-laki itu benar-benar tidak memberikannya bonus waktu barang sedetik pun. Tuan, apakah acaranya tidak berjalan dengan lancar? Mengapa wajahmu begitu murung? Dan juga mengapa kau sedari tadi membelakangiku? Tanya Ella beruntun karena sejak tadi Tuan Steve hanya diam dan duduk memunggunginya. Diam, ucap Steve singkat dan begitu lirih. Sejak tadi saya juga sudah diam, mengapa kau begitu sensitif saat setelah menghadiri acara itu? Apakah di sana Anda bertemu kekasih Anda yang ternyata dia membawa lelaki lain? Apakah Tuan patah hati dan cemburu? Apakah... Diam, Ella, bentak Steve dengan wajah merah padam. Terlihat nafasnya memburu dan tangannya mengepal kuat. Ella pun langsung terdiam dan menelan salivanya. Mengapa Tuan Steve langsung berubah seperti ini hanya dengan kurun waktu beberapa jam saja? Sementara itu John di balik kursi pengemudi pun juga diam dan sesekali menengok ke arah belakang lewat kaca spionnya. Melihat tuannya tidak baik-baik saja, ia pun semakin mengencangkan laju mobilnya. Maafkan saya, ucapnya pelan dan lirih. Cukup diam jika kamu gak mau aku marah, tekan Steve lalu ia kembali memunggungi Ella. Tapi kenapa? Kasih aku alasan, tanya Ella masih penasaran. Nona, lebih baik Anda menurut, ujar John ikut berkomentar. John, apakah tuanmu sakit? Wajahnya begitu merah dan juga nafasnya memburu bingit kayak habis lari maraton. Apakah dia lagi PMS? Makanya marah-marah terus. Bisik Ella di dekat telinga John. Kini posisinya sedikit mau ke depan sehingga ia membelakangi Steve, membuat Steve semakin susah menelan salivanya. Aku mendengarkanmu, Ella, geram Steve dengan suara yang semakin berat. Maaf Tuan, Ella langsung terlonjak kaget. Ia pun berniat kembali duduk di kursinya. Namun dengan cepat Steve segera menariknya. Hingga kini Ella duduk di pangkuan Steve. Tuan, desis Ella lirih. Aku sudah memperingatkanmu tadi agar diam. Diam Ella, namun kamu terus memancingku. Tidak sadarkah kamu kalau suara kamu itu sudah menjadi canduku? Dan di saat seperti ini, maafkan aku. Ella langsung membulatkan matanya dengan sempurna saat Steve mulai menyerangnya di dalam mobil. Memang benar ia sering melakukan kissing dengan Steve, namun itu di kamar dan bukan di depan orang. Kini di mobil itu ada John yang sesekali melirik ke belakang, membuat Ella merasa malu. Aku sabar Nona, aku tahan kok. Tak apa, teruskan, gumam John dalam hati yang tanpa sengaja matanya bertemu dengan mata Ella. Berulang kali John menelan salivanya, tak ingin berlama-lama terjebak dalam mahligai cinta tuan dan nyonyanya. John pun semakin menambah kecepatan mobilnya. Ia fokuskan dirinya untuk menatap ke jalan, walau suara-suara serak Ella terus mengganggunya. John, tepikan mobilnya, perintah Steve, dan John pun segera mencari tempat sepi untuk menepi. Setelah menepi, ia pun segera keluar dan memilih sedikit menjauh dari mobil. Sebagai lelaki normal, John juga tahu bahwa bosnya sangat membutuhkan pelampiasan karena tadi saat di acara makan malam ia kecolongan. Steve diberi obat perangsang oleh Tuan Gunawan.
Ya, Tuan Gunawan sengaja memberikan obat ke dalam minuman Tuan Steve agar Steve bisa tidur dengan putrinya, dan setelah itu ia bisa menjebaknya dengan sebuah pernikahan. Namun sayang, John terlalu cepat kembali dan mengetahui ada yang tak beres. Dengan cepat, John mengajak Tuan Steve untuk keluar dari restoran tersebut dan mengajaknya menjemput Ella. Bila saja John tidak datang tepat waktu, mungkin kini Ella sudah dipastikan bisa menginap di rumah orang tuanya karena Tuan Steve akan menjemputnya esok pagi. Plak! Entah serangan keberapa kalinya, John membunuh nyamuk-nyamuk yang terus menghisap darahnya. Dirinya sudah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon. Jaraknya kini berada 15 meter dari mobil. Ia tak ingin mendengar suara yang akan membuat naluri kelelakiannya keluar. Menghela nafasnya lelah, John kembali melirik ke arah mobil. Sudah 1 jam lebih dirinya menunggu, namun bosnya belum juga menunjukkan hilal akan selesai bertarung. Ia masih melihat bahwa mobil itu masih bergoyang dumang, membuatnya hanya bisa pasrah. Sementara itu, di dalam mobil, dua sejoli itu baru saja selesai mendaki puncak surga dunia. Keduanya masih terengah, dengan Ella yang sesekali masih terisak karena sakit juga, karena pada akhirnya ia kehilangan mahkotanya. "Maafkan aku," kata Steve kembali memeluk Ella dengan penuh cinta. Meski Ella belum pernah merasakan berpacaran dan dicintai, namun ia tahu bahwa Steve benar-benar tulus padanya. "Pakai baju dulu, nanti kita mampir ke apotik," kata Steve lalu ia memakaikan baju untuk Ella. Baru setelah itu ia mengenakan pakaiannya sendiri. Ia menyalakan lampu mobilnya, memberi tanda pada John bahwa mereka sudah selesai. John pun segera berlari menuju mobil kembali. "Mampir apotik dulu, belikan obat untuk Ella," ucap Steve dingin sambil terus memeluk Ella dengan posesif. Sementara Ella yang merasa malu, ia terus saja bersembunyi di dada bidang Steve. Sesekali masih terdengar isak tangis dari mulutnya, hingga beberapa saat kemudian Steve tidak lagi mendengar suara Ella. "Maaf," ujar Steve mencium kening Ella yang sudah tertidur pulas. Ia pun akhirnya ikut memejamkan mata karena memang dirinya juga sangat lelah.